Baik, selamat pagi rekan-rekan para nasabah dan trading representatif. Kembali lagi bersama kami tim research dalam Philip Morning Market Call hari Kamis tanggal 13 Oktober bersama dengan saya Destia Faisal. Langsung saja kita mulai untuk pembahasan pertama, yaitu untuk indikasi IHSG untuk perdagangan hari ini, di mana kami memperkirakan IHSG akan bergerak melemah atau bearish dengan level support di 5.335 dan level resisten di 5.395, di mana mayoritas bursa regional atau bursa Asia ini dibuka sideways atau dibuka mix. Ini dikarenakan masih menguatnya nilai tukar dolar terhadap nilai mata uang di regional setelah notulensi rapat The Fed ini mengindikasikan adanya kenaikan suku bunga acuan pada akhir tahun nanti atau pada bulan Desember. Kemudian dari harga minyak sendiri pada perdagangan hari ini di pasar Asia ini harga minyak ini diperdagangkan melemah di bawah $50 per barelnya setelah produksi OPEC ini mencatatkan kenaikan tertingginya. Ini mengikuti kenaikan inventory di Amerika. Kemudian dari Cina, di mana hari ini Cina ini akan merilis data trade balance-nya, di mana konsensus ini mengindikasikan adanya surplus sebesar 53 miliar dolar. Kemudian dari Korea, ini Bank Sentral Korea ini akan merilis suku bunga acuannya, di mana pasar atau ekonomis ini memperkirakan tidak akan ada perubahan. Sedangkan dari India, pasar India atau pasar saham India ini kembali dibuka setelah 2 hari libur. Kemudian kita beralih untuk stock news atau saham-saham yang bisa kita perhatikan untuk perdagangan hari ini. Yang pertama ada saham Astra Internasional, di mana Astra dan MDLN ini telah menandatangani perjanjian untuk mendirikan perusahaan baru. Ini di perusahaan baru ini untuk mengakuisisi lahan seluas 70 hektar di Jakarta Timur, tepatnya ini di Jakarta Garden City dengan total nilai sebesar 3,4 triliun rupiah. Kemudian yang kedua ada saham Adaro, di mana Adaro ini telah menandatangani perjanjian jual beli batubara dengan perusahaan asal Thailand yaitu Siam Cement Group, di mana Adaro ini akan menyuplai batubara ke pabrik semennya yang berada di ASEAN ini hingga tahun 2017. Kemudian yang ketiga ada saham Semen Indonesia atau SMGR, di mana Semen Indonesia berencana untuk menerbitkan obligasi maksimal ini nilainya 5 triliun rupiah. Ini untuk mengakuisisi pabrik semen di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian yang terakhir ada saham SKBM, di mana perseroan ini berencana untuk membangun pabrik baru, pabrik pengolahan makanan beku. Ini yang berlokasi di Lamongan, Jawa Timur dengan total investasi senilai 200 miliar rupiah. Baik, langsung saja kita buka untuk sesi tanya jawabnya. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan bisa langsung diketikkan di kolom question.
Baik, pertanyaan pertama dari Bapak Ahmad Riyandi. Bapak Ahmad Riyandi menanyakan Astra bisa masuk di harga berapa serta support dan resisten. Baik, untuk Astra Internasional jika ingin masuk, ini berhubung trennya sendiri ini untuk jangka pendeknya masih bearish. Jadi sebaiknya jika ingin masuk menunggu koreksi lanjutan ini di sekitar level supportnya yaitu di sekitar harga 800, maksud kami 8.100 hingga 8.150 jika ingin masuk, itu bisa masuk di range harga tersebut. Di mana saat ini untuk supportnya Astra ini memiliki support di 8.125, sedangkan resistennya itu ada di swing high-nya yaitu di harga 8.775. Jadi jika ingin masuk sebaiknya masuk di level supportnya Pak untuk saham Astra Internasional. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ratri yang menanyakan mohon analisa Garuda, Pewon, dan SMBR. Untuk Garuda, pergerakannya sendiri ini kecenderungannya masih bearish Bu. Jadi untuk saat ini kami belum merekomendasikan untuk masuk ke saham Garuda karena potensi penurunannya masih cukup besar. Kemungkinan besarnya ini Garuda bisa menuju ke 380. Jadi jika ingin masuk sebaiknya menunggu ada indikasi pembalikan arah tren terlebih dahulu. Namun hingga saat ini sepertinya belum ada indikasi terjadinya pembalikan arah tren sehingga kami belum merekomendasikan untuk masuk ke saham Garuda. Kemudian untuk saham Pewon, ini untuk Pewon trennya masih bullish. Jadi jika Bapak Ibu sudah memiliki saham Pewon, ini kami menyarankan untuk bisa ditahan terlebih dahulu, nanti bisa dijual di atas harga 700. Kemudian untuk saham SMBR, ini SMBR juga masih bullish. Jadi saran kami itu bisa ditahan terlebih dahulu. Ini kemungkinan pergerakan SMBR ini bisa menuju ke 1.800. Jadi jika ingin menjual, ini sebaiknya dijual di harga 1.800. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Eri Victor yang menanyakan untuk saham ERA apakah sudah boleh masuk. Baik, untuk ERA ini karena pergerakannya masih kecenderungannya masih bearish, di mana saat ini ERA memiliki support di 650. Jadi jika ingin masuk sebaiknya menunggu saham ERA ini menyentuh atau rebound dari supportnya di harga 650. Namun jangan lupa untuk tetap memasang stop loss-nya. Untuk stop loss-nya ini bisa dipasang di support selanjutnya yaitu di sekitar harga 600. Jadi jika ingin masuk sebaiknya menunggu di harga 650 dan stop loss-nya ini di harga 600. Untuk targetnya ini bisa kita ambil di level resistennya yaitu
di sekitar harga 750. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Antonius Leo yang menanyakan tolong analisa saham Total. Untuk saham Total, pergerakannya ini masih cenderung terkonsolidasi atau sideways untuk jangka pendeknya. Ini pada perdagangan kemarin, ini Total sudah berhasil diperdagangkan atau berhasil ditutup di atas EMA 50 dan EMA 20-nya. Jadi untuk jangka pendek ini ada potensi untuk melanjutkan penguatan untuk saham Total. Jadi jika Bapak Leo ini sudah pegang di saham Total, ini kami menyarankan untuk bisa ditahan terlebih dahulu. Nanti bisa dijual ini pada saat saham Total ini mulai mendekati level resistennya, yaitu dijual di 850. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ferry Wijaya yang menanyakan untuk analisa PSAB. Untuk PSAB ini saat ini sedang menguji EMA 20 dan EMA 50-nya di sekitar harga 335. Jadi sebaiknya wait and see terlebih dahulu. Jika saham PSAB ini bisa diperdagangkan di atas harga 335, maka ada potensi untuk melanjutkan penguatan. Jadi jika ingin masuk sebaiknya menunggu terlebih dahulu hingga ada konfirmasi bullish dari saham PSAB. Namun jika sudah pegang saham PSAB, ini bisa melakukan average atau bisa masuk di sekitar harga 320 hingga 330. Dengan memasang stop loss ini di swing low-nya, yaitu di harga 305 untuk saham PSAB. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ratri yang menanyakan, Ibu Ratri memiliki saham MLPL di harga 370. Apakah harus cut loss? Untuk saham MLPL, ini untuk saham MLPL, jika hari ini masih bisa bertahan di atas harga 340, jika hari ini masih bisa bertahan di harga 340, maka kami menyarankan untuk bisa ditahan terlebih dahulu. Ini bisa melakukan cut loss apabila saham MLPL ini sudah ditutup di bawah harga 340. Jadi hingga saat ini sebaiknya ditahan terlebih dahulu, Bu. Nanti bisa melakukan cut loss apabila saham MLPL ini sudah jatuh di bawah harga 340 atau di swing low-nya. Kemudian selanjutnya dari Bapak Robertus Emmanuel yang menanyakan untuk saham Telkom. Untuk saham Telkom saat ini sedang menguji level supportnya itu di harga 4.125. Jika hari ini saham Telkom ini bisa rebound, maka ada potensi untuk pembalikan arah tren untuk jangka pendeknya. Jadi jika Bapak Robertus ini sudah pegang saham Telkom, ini bisa ditahan terlebih dahulu. Namun jika belum dan ingin masuk,
Ini sepertinya momen yang cukup baik karena saham Telkom ini sudah berada di area supportnya. Jadi ini momentum yang baik untuk masuk ke saham Telkom. Jika ingin masuk ke saham Telkom ini bisa masuk di sekitar harga 4.125 hingga 4.150. Jika ingin masuk ke saham Telkom nanti bisa dijual ini di sekitar harga 4.400. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Rini Makmur yang menanyakan untuk saham Medco Roti dan juga Pegas. Baik, untuk saham Medco ini kecenderungannya trennya masih bearish untuk saham Medco, di mana Medco ini memiliki level support di 1390, di mana saat ini sedang menguji level support tersebut. Jika hari ini saham Medco ini kembali turun, ini maka ada kemungkinan untuk menuju ke harga 1.200. Jadi kami belum merekomendasikan untuk masuk ke saham Medco karena trennya sendiri ini juga masih bearish. Namun jika Ibu Rini ini sudah pegang di saham Medco, ini sebaiknya memasang stop loss apabila saham Medco ini sudah diperdagangkan di bawah harga 1.350. Apabila Medco ini sudah jatuh di bawah harga 1.350, maka ada potensi untuk melanjutkan penurunan hingga harga 1.200. Namun jika belum punya ini kami menyarankan untuk tidak masuk terlebih dahulu. Kemudian untuk saham roti, ini trennya masih terkonsolidasi atau masih sideways. Ini range harganya ini di 1.550 hingga 1.670. Itu untuk range pergerakan harga roti, di mana saat ini roti ini sedang menguji EMA 50-nya di harga 1.530. Jadi jika ingin masuk ke saham roti, ini sebaiknya menunggu saham roti ini menyentuh level supportnya di 1.550 jika ingin masuk ke saham roti. Kemudian untuk Pegas, ini Pegas trennya masih bearish atau masih turun trennya. Jadi kami belum merekomendasikan untuk masuk ke saham Pegas. Di mana untuk saat ini Pegas memiliki level support ini di sekitar harga 2.500 hingga 2.530. Itu untuk support saham Pegas. Bisa atau boleh masuk ke saham Pegas apabila Pegas ini sudah rebound dari level supportnya. Namun jika belum rebound, ini kami belum bisa merekomendasikan atau belum menyarankan untuk masuk ke saham Pegas. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Novialdi yang menanyakan mohon review untuk saham Antam, Mika, Elsip, SSMS, dan Demas. Baik, untuk saham Antam
Ini pada perdagangan kemarin, ini berhasil kembali menguat, di mana ada potensi untuk break di atas resisten ya, yaitu di harga 860. Jadi jika sudah punya saham Antam, ini sebaiknya ditahan terlebih dahulu. Namun jika belum punya dan ingin masuk ke saham Antam, sebaiknya menunggu hingga ada konfirmasi saham Antam ini bisa diperdagangkan di atas level resistennya. Karena jika masuk sekarang, ini risknya terlalu besar karena saat ini saham Antam sedang menguji level resistennya. Jadi jika ingin masuk sebaiknya menunggu konfirmasi hingga saham Antam ini berhasil diperdagangkan di atas resistennya. Kemudian untuk Mika, untuk saham Mika, ini trennya untuk jangka panjangnya masih bullish. Jadi kami menyarankan untuk bisa ditahan untuk trading jangka panjang. Untuk jangka pendek ini juga bullish, di mana ada pada indikator MACD ini menunjukkan terjadinya golden cross. Dan juga di mana saham Mika ini sudah berhasil break di atas level resistennya yaitu di 2.800, maka ada potensi untuk melanjutkan penguatan hingga resisten berikutnya yaitu di 2.900. Jadi jika Bapak Ibu sudah memiliki saham Mika, ini sebaiknya dijual di harga 2.900 atau di resisten berikutnya. Kemudian untuk saham LSIP, ini trennya masih bearish, kecenderungannya masih melemah. Jadi kami belum bisa merekomendasikan atau tidak merekomendasikan untuk masuk ke saham LSIP terlebih dahulu. Di mana untuk saham LSIP ini sudah jatuh di bawah EMA 200-nya atau sudah jatuh di bawah harga 1.500. Jadi kami belum merekomendasikan untuk masuk karena ada potensi untuk melanjutkan penurunan hingga ke support selanjutnya yaitu di harga 1.460. Jadi kami belum merekomendasikan untuk masuk ke saham LSIP. Hingga saat ini juga belum ada indikasi untuk pembalikan arah tren. Kemudian untuk saham SSMS, ini sama halnya dengan LSIP. Untuk trennya sendiri ini juga kecenderungannya bearish atau masih melemah. Jadi kami tidak merekomendasikan untuk masuk ke saham LSIP. Di mana untuk saham LSIP ini juga sudah diperdagangkan di bawah harga supportnya, yaitu sudah diperdagangkan di bawah harga 1.550. Jadi jika kita lihat di sini, ini maka potensi penurunan selanjutnya itu cukup dalam. Itu di sekitar harga 1.400-an. Jadi kami belum merekomendasikan untuk masuk ke saham SSMS. Namun jika sudah memiliki saham SSMS ini bisa dipertimbangkan untuk melakukan cut loss. Karena potensi penurunannya masih cukup besar di saham SSMS. Selanjutnya untuk saham Demas. Untuk saham Demas ini pergerakannya sudah berhasil keluar dari tren sideways-nya untuk jangka pendek,
di mana pada perdagangan kemarin ini saham Demas ini diperdagangkan menguat diikuti dengan volume yang cukup besar. Jadi kemungkinan besarnya ini bisa melanjutkan penguatan hingga harga 280. Jadi jika Bapak Ibu sudah punya saham Demas, ini nanti bisa dijual di resistennya yaitu di harga 280. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Joni Sianturi yang menanyakan untuk saham Bank BNI, kemudian saham Gudang Garam dan HMSP. Ini juga menjawab pertanyaan dari Ibu Rini Makmur yang menanyakan untuk saham Gudang Garam. Untuk saham Gudang Garam, ini kecenderungannya atau trennya ini masih bearish karena saham Gudang Garam ini masih diperdagangkan di bawah EMA 100-nya, yaitu masih di bawah harga 65.500 atau 65.600. Itu masih diperdagangkan di bawah harga itu. Jadi potensinya masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Jadi kami belum merekomendasikan untuk masuk ke saham Gudang Garam. Jadi jika ingin masuk, ini sebaiknya menunggu di swing low-nya, yaitu di sekitar harga 62.000 hingga harga 63.000 jika ingin masuk ke saham Gudang Garam. Tapi jika sudah punya atau sudah pegang saham Gudang Garam, ini sebaiknya melakukan average. Kemudian untuk saham HMSP, ini trennya masih bullish atau masih menguat untuk trennya. Jadi kami menyarankan jika Bapak Ibu sudah punya, ini bisa ditahan terlebih dahulu dengan memasang stop loss. Ini di EMA 100-nya, yaitu di sekitar harga 3.950. Jadi selama saham HMSP ini masih bisa diperdagangkan di atas EMA 100-nya, ini masih layak untuk ditahan, demikian. Baik, untuk saham Bank BNI ini trennya sudah bearish, di mana saham Bank BNI ini juga sudah diperdagangkan di bawah EMA 200-nya. Jadi potensi untuk melanjutkan penurunan cukup besar. Jadi kami belum bisa merekomendasikan untuk masuk ke saham Bank BNI. Tapi jika hari ini Bank BNI ini saham Bank BNI kembali berhasil diperdagangkan EMA 200-nya atau berhasil ditutup di atas harga 5.300. Apabila hari ini saham Bank BNI ini bisa ditutup di atas harga 5.300, maka saham Bank BNI ini masih memiliki potensi untuk pembalikan arah tren. Tapi jika hari ini kembali ditutup melemah, maka kami tidak merekomendasikan untuk trading atau untuk masuk ke saham Bank BNI. Kemudian pertanyaan dari Bapak Ahmad Riyandi, untuk L-shape untuk jangka menengah apakah bisa masuk dari sekarang? Untuk L-shape, jika Bapak untuk investasi jangka menengah,
ini jika ingin masuk, ini sebaiknya menunggu terlebih dahulu. Ini di sekitar harga atau bisa mengantri di harga 1.500. Maksud kami di sekitar harga 1.450 hingga 1.500 jika ingin masuk ke saham LSIP dengan catatan untuk jangka menengah. Kemudian pertanyaan dari Herling Masi yang menanyakan untuk saham Pepro dan TBLA. Untuk saham Pepro, ini potensi penguatannya masih cukup besar. Jadi jika Bapak Ibu sudah memiliki saham Pepro ini sebaiknya ditahan terlebih dahulu. Ini bisa memasang target jual ini di harga 1.500 untuk saham Pepro-nya. Untuk saham TBLA ini juga masih cukup bullish. Namun jika kita lihat di sini, ini ada MACD ini sudah mengindikasikan adanya penurunan di mana ada potensi untuk terjadi dead cross. Jadi jika Bapak Ibu ini sudah pegang saham TBLA di harga bawah atau di bawah harga 1.000, ini bisa melakukan penjualan terlebih dahulu. Nanti bisa masuk kembali setelah koreksinya usai. Di mana untuk saham TBLA ini ada potensi untuk terkoreksi hingga harga 990. Jadi jika Bapak Ibu ini sudah punya saham TBLA di bawah harga 1.000 ini bisa dijual terlebih dahulu, nanti bisa masuk lagi di sekitar harga 900-an. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Adam Ray, mohon info entry saham MAPI. Baik, untuk saham MAPI, jika Bapak ingin masuk ke saham MAPI, ini sebaiknya menunggu koreksi di sekitar harga 4.500 atau di sekitar harga EMA 20-nya. Untuk pergerakannya sendiri, MAPI ini cenderung ranging atau cenderung terkonsolidasi. Ini untuk level konsolidasinya, ini ada di range harga 4.400 hingga 4.700. Maka jika karena trennya sedang terkonsolidasi, ini sebaiknya masuk pada saat saham MAPI ini berada di area supportnya, nanti bisa dijual pada level resistennya karena trennya sendiri juga terkonsolidasi. Demikian. Baik, berhubung sudah tidak ada pertanyaan lagi, kami akhiri dulu untuk sesi Philip Morning Market Call hari ini. Terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan dan selamat pagi.